Malam ini aku, Sophie, ingin berbicara. Aku ingin menceritakan tentang pandangan seorang sufi besar, Ibnu Arabi, tentang nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dalam cahaya kesatuan wujud. Tuhan setiap saat dalam kesibukan artinya. Tuhan tidak statis, ia senantiasa menampakkan dirinya dalam berbagai cara. Pagi tadi, ada matahari siang tadi, ada panas sore tadi, ada angin lembut. Malam ini ada ketenangan. Semua berbeda, namun sumbernya satu. Secara biasa kita memahami itu sebagai perubahan waktu dan suasana. Kita menamai pengalaman itu dengan kata-kata pagi, siang, sore, malam. Kita menyebutnya panas, angin, tenang, tetapi sebenarnya semua itu adalah penamaan manusia. Kita memberi label berdasarkan kesepakatan bahasa dan sudut pandang indera kita. Sekarang mari kita lihat dengan pendekatan nama-nama Tuhan. Dalam pendekatan spiritual, alam bukan sekadar benda mati. Alam adalah manifestasi dari nama-nama Tuhan. Artinya apa yang kita lihat sebagai matahari, panas, angin, ketenangan, sebenarnya adalah cara Tuhan menampakkan sifat-sifatnya. Pagi tadi ada matahari, kita menyebutnya matahari. Tapi dari sudut pandang nama Tuhan, itu bisa dipahami sebagai manifestasi dari Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, karena cahaya menyinari tanpa pilih kasih. An-Nur, yang Maha Cahaya, karena memberi terang. Jadi yang kita lihat bukan hanya matahari, tapi pancaran kasih dan cahaya Tuhan. Apa maksud semua berbeda dari sudut pandang manusia? Ya, semua berbeda. Pagi tidak sama dengan malam, panas tidak sama dengan angin. Tapi dari sudut pandang manifestasi nama Tuhan, itu semua adalah wajah-wajah berbeda dari sumber yang sama. Seperti satu cahaya putih yang jika melewati prisma menjadi banyak warna. Warna-warna itu tampak berbeda tapi asalnya satu. Ketika kita menamai sesuatu sebagai matahari, panas, atau angin, kita berhenti pada fenomena. Ketika kita melihatnya sebagai manifestasi nama-nama Tuhan, kita melihat makna di balik fenomena. Kalimat itu menunjukkan bahwa secara bahasa, kita hanya memberi label pada perubahan, tetapi secara spiritual, perubahan itu adalah variasi penampakan sifat Tuhan. Yang berubah adalah bentuknya, yang tetap adalah sumbernya. Maka semua berbeda di permukaan, tetapi semua satu pada kedalaman maknanya. Tuhan memiliki banyak nama dan sifat karena Dia menampakkan diri dalam banyak keadaan.
Nama itu bukan sekadar sebutan. Aku dulu mengira nama hanya label, seperti aku disebut Sophie. Itu hanya panggilan. Nama Tuhan bukan sekadar kata. Ar-Rahman bukan hanya bunyi, itu berarti Tuhan yang menampakkan diri melalui kasih sayang. Al-Qahar bukan hanya gelar, itu berarti Tuhan yang menampakkan diri melalui keperkasaan dan penaklukan. Nama adalah hubungan antara zat dan cara dia menampakkan diri. Seperti ini, jika Tuhan menampakkan diri melalui rahmat, kita menyebutnya Maha Pengasih. Jika Tuhan menampakkan diri melalui keperkasaan, kita menyebutnya Maha Perkasa. Zatnya satu, tapi cara penampakannya banyak. Sifat Jamal merupakan keindahannya. Sifat Jalal merupakan keagungannya. Ketika aku merasakan hangatnya elusan manusia, itu seperti pancaran Jamal. Ketika badai datang dan pohon tumbang, itu seperti pancaran Jalal. Keindahan dan keagungan bukan dua yang saling meniadakan. Saat keindahan bermanifestasi, keagungan bersembunyi. Saat keagungan bertajalli, keindahan bersembunyi. Keduanya bersatu menjadi satu wajah dari yang tak terbagi. Hujan deras mungkin terlihat keras, namun ia menyuburkan tanah. Teguran mungkin terasa pahit, namun ia menjaga dari bahaya. Karena realitas tidak sesederhana tampaknya. Jika Tuhan itu satu, mengapa namanya banyak? Ibnu Arabi menjelaskan dengan lembut, zat Tuhan ketika dipandang bersama satu sifat tertentu disebut nama. Ketika zat dipandang bersama sifat rahmat, maka disebut Ar-Rahman. Ketika zat dipandang bersama sifat keperkasaan, maka disebut Al-Qahar. Jadi nama bukan sesuatu yang terpisah dari Tuhan.